semuanya, saya Rani di podcast Perpajakan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Rani di podcast Perpajakan Riau. Alhamdulillah Rani masih diberikan kepercayaan untuk menjadi host di podcast Perpajakan Riau. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton podcast Rani sebelumnya. Dan buat teman-teman nih yang belum nonton, jangan lupa ditonton ya, like, komen, dan subscribe. Nah, hari ini atau di podcast kali ini, Rani ditemani oleh dua gadis cantik. Mari kita sambut narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama ada Nova Afriza. Halo Kak Nova. Halo semuanya. Dan yang kedua ada Mutiara Arini. Halo Kak Muti. Hai semuanya. Wow, luar biasa sekali ya narasumber kita hari ini. Narasumber perdana nih podcast Perpajakan Riau. Boleh dong kalian kenalan dulu ke teman-teman kita. Buat Kak Nova duluan. Oke teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nova Afriza. Aku siswi dari SMK Perpajakan Riau. Sekarang aku duduk di bangku kelas 11 di jurusan OTKP. Dan yang kedua, Kak Muti. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Arini. Kalian bisa manggil saya dengan sebutan Mutia. Saya kelas 10 di jurusan akuntansi. Wow, berarti kita satu jurusan lah ya, akuntansi. Nah, jadi kita nih akan ngebahas tentang gimana sih itu kesahnya tentang pandemi sekarang nih kan, di era new normal atau di serba ketat gitu kan. Jadi apa sih keluh kesah yang kalian rasain tentang pandemi ini? Boleh dimulai dari Kak Nova? Oke, menurut aku sih keluh kesah yang aku rasain selama keadaan ini mungkin kurang sosialisasi sama orang-orang. Karena kan kita juga terbatas ya, mau berjumpa sama orang-orang juga. Terus mungkin dari pelajaran juga kita terbatas juga kan, mau belajar ke sekolah juga. Makanya agak sedikit terhalang sih bagi aku untuk bisa berkomunikasi sama orang lain kayak gitu. Buat Kak Mutinya, Kalau di daring ini ya Kak ya, Iya. karena kita belajar itu kalau Mutia kan dari jauh nih ya kan. Jadi terhalangnya tuh karena terhalang jaringan mungkin Kak. Oh, jaringan Iya, ya. jaringan tuh kan kalau jaringan udah macet-macet tuh guru jelaskannya kan nggak pas tuh ya kan Kak. Iya, Jadi iya. ya nggak masuk gitu pelajarannya. Nah, setelah itu apa sih yang kesibukan kalian nih yang kalian lakuin selama masa pandemi yang nggak bisa sekolah atau di rumah aja? Kalau saya sendiri sih masih sama seperti pelajaran yang lain. Ya kesibukannya pasti belajar ya, namanya juga belajar kan. Terus ya di rumah pasti bantuin orang tua, ada mungkin kegiatan lain di rumah kan. Selebihnya mungkin ada liburan, bersantai, main-main sama teman, kayak gitu. Kak Muti? Iya, sama seperti ini tadi kan. Ya kesibukannya bantu orang tua, belajar. Cuma Mutia ada kesibukan lain itu Mutia jualan online Kak. Wow, jualan online. Wah, teman-teman, suatu motivasi ya buat kita. Jualan online-nya ini di bidang apa gitu? Di bidang barang gitu sih Kak, macam-macam. Macam-macam Iya. ya. Wah, keren. Nah, yang pertanyaan selanjutnya nih. Kan masa pandemi ini kan kita wajib menggunakan masker ya. Berapa sih masker yang kalian habisin tuh dalam 1 bulan? Wah, kalau aku sih banyak ya, soalnya kan setiap hari harus ganti kan. Kita harus apa namanya, jaga kesehatan juga kan. Kita harus perhatiin kesehatan kita. Tentu kita harus banyak ganti gitu, minimal sehari sekali gantinya. Atau mungkin kita udah aktivitas banyak di luar, tentu kita harus ganti lebih banyak lagi gitu. Boros kan? Boros lah ya. Kalau Mutiara gimana? Iya, nggak terhitung lah Kak. Banyak ya. Nggak sempat ngitung juga sih Kak. Kurus ya dong. Dan kan daring nih kan, tentu kuota banyak dong habisnya. Jadi itu gimana sih tanggapan orang
orang tua kalian buat kuota tuh banyak habis gitu kan. Gimana tuh? Kalau masalah kuota internet, alhamdulillahnya kalau aku sendiri sih udah masang wifi ya di rumah, jadi kan lebih terkurang lah ya kalau untuk pengeluaran membeli paket kan. Oke. Ya, bisa dibilang gitu, alhamdulillahnya rezeki kan. Tapi kalau misalkan lagi memang mungkin siapa tahu ada mati lampu mungkin atau iya, listrik susah ya. kan susah juga gitu kan, kita harus siapin juga kan paketnya gitu. Mutiara gimana? Yang nggak kenapa sih kak, kalau misalnya habis ya minta lagi gitu kok, soalnya orang tua juga kalau untuk belajar itu selalu di nomor 1 kan. Wah, keren ya buat orang tua kalian. Kalau saya nih kalau Rani ya, Rani ada dapat kuota pelajar dari pemerintah. Kalian ada dapat nggak? Iya, ada dapat dapat ya. setiap bulan ya. Iya. Alhamdulillah ya pemerintah kita masih mendanai, tapi sekarang boleh lah Pak ditambah lagi. bercanda. Nah, jadi setelah kuota gitu kan, terus ini kan masuk era new normal ya, kita boleh tatap muka, tapi hanya sebagian nih Persib ya. Gimana sih menurut kalian kalau tatap muka Persib kayak gitu di era sekarang ini gitu? Menurut pendapat aku sendiri sih kayak kurang efektif ya, karena kan jam pelajaran tentu dibagi ya. Iya. Jam satu hari itu kan dibagi menjadi 2 karena kita Iya. dibagi menjadi 2 shift Iya. kan. Nah, teman-teman aku juga pada bilang katanya nggak seru kalau misalkan dibagi, soalnya jam pelajaran jadi singkat. Nggak rame ya. Ya, terus kita juga nggak bisa ketemu sama teman-teman yang lain. Kita cuma Iya bisa sih. interaksi sama yang sesama Satu shift kita aja gitu. ya. Jadi kurang efektif sih. Dari belajar juga jam pelajaran juga nggak banyak kan. Akhirnya kita juga harus buru-buru nih mau Kejar memahami deadline. materi Iya. gitu kan. Nah, gitu sih. Buat Nova gimana? Buat Mutiara itu maaf ya saya sampai lupa loh namanya. Iya sih benar sih kak, kurang efektif ya kan, tapi ya mau gimana lagi, daripada kita masuk banyak ya kak ya, tapi nanti malah daring lagi kan, sayang tuh kak, kuotanya juga kan kak. Jadi ya untuk sementara jadi enak-enakin aja dulu shiftnya gitu sih kak menurut Mutia. Iya, oke. Nah, luar biasa ya kalian menjawabnya, sangat bersemangat sekali. Oke, dan mana lagi nih ya? Kalian nih berharap gak sih belajar efektif lagi nih seperti biasa? Kalau kan sekarang nih pelajaran terbagi ya. Kalian tuh lebih milih buat belajarnya seharian tapi gak ada tugas, atau belajarnya setengah hari tapi tugasnya itu di rumah banyak ya? Iya. Apalagi kayak Rani tugas kelompok itu mungkin rada-rada gitu kan. Rada-rada ya, Banyak gitu ya. banyak ya. Buat Mutiara tuh gimana tuh? Kalau misalnya Mutiara lebih milih mana nih? Kalau yang belajarnya 1 hari tapi tugasnya di sekolah aja, atau belajar setengah hari tapi tugasnya lumayan gitu? Milihnya sih di sekolah ya kak ya. Sekolah. Walaupun nggak ada tugas banyak itu nggak mungkin sih kak ya, nggak ada tugas tuh nggak mungkin. Iya udah pasti tuh guru-guru tuh ada ngadain tugas ya, lebih enaknya sih 1 harian di sekolah sih kak, lebih nangkep pelajarannya daripada di rumah kan kak. Iya betul. Buat Kak Nova gimana? Sama sih pendapatnya sama kayak Mutia. Sama. Kalau di sekolah kan kita bisa lebih aktif ya belajar gitu, bisa kita paham materi, kita bisa interaksi langsung sama gurunya, kita bisa tahu langsung gimana gurunya menjelaskan, itu lebih enak sih. Guru juga jadi tahu mana sih murid yang perlu diperhatikan gitu. Ini muridnya harus diiniin loh gitu. Jadi lebih enak di sekolah sih, walaupun lama kan kita jumpa sama teman-teman, jadi kita kurang rasa stres kita di rumah. Stres ya, berarti bosen ya Bosen. kalian Kalau nggak produktif di rumah pasti bosen kan, depresi jadi gitu. Tapi kok saya di rumah kerjaannya rebahan terus ya? Nyantai ya di rumah. Iya nyantai gitu kan. Nih terus kalau lagi zoom gitu kan, kalian tuh pernah nggak sih cabut gitu atau matiin kamera gitu kan, ngebisuin habis itu ngapain gitu? Mutiara pernah nggak kayak gitu? Kalau musim sih enggak ya kak ya. Wah, anak teladan ya guys ya. Karena masih kelas 10 kan kak, masih takut. Oh jadi Harus kalau disiplin kalian juga. takut boleh
mantap terus ya Mutiara. Buat Kak Nova bosan nggak gitu? Kalau bosen sih ya namanya juga belajar kan, ya jadi kewajiban juga, mau gimana pun kita harus lakuin juga kan. Iya. Jadi kalau misalkan masalah aku bolos apa enggaknya, sebenarnya sih nggak bolos, cuman Iya. mungkin ada beberapa saat waktu itu mungkin lagi ada keperluan lain, jadinya tertinggal gitu. Oh tertinggal. Iya. Tapi kalau absen gitu kan, atau ada yang tugas tuh yang deadline-nya tuh mepet banget, padahal kita baru tahu nih. Iya. Iya ada gitu kan. Dari kumpul aja gitu ya. Iya, sebenarnya. tiba-tiba, hah ini jam berapa? Ini jam berapa kan? Ada gitu tuh, Ada. notifikasinya nggak masuk gitu kan. Hmm. Itu gimana sih kalian menanggapinya gitu? Mutia dulu deh. Ya kan Mutia bisa aja alasannya Kak, jaringan di sana susah Oh, gitu kan. bisa ya. Iya, Bisa, bisa bisa, negosiasi bisa. di sana. Buat Kak Nova gimana? Kalau aku kalau masalah itu ya Udah telat nih deadline iya. gitu kan. kadang gimana ya, alasan juga sih akhirnya sebenarnya sih di luar alasan memang tertinggal karena ada mungkin sesuatu. Iya. Ya mungkin karena dari aku sendiri juga malas gitu kan. Emang aku akui Iya, aku dulu iya. emang agak malas gitu karena nggak ada semangat gitu, nggak disemangatin ayah. Kayak gitu Ayah, sih ya. ya. Buat yang nggak punya ayang, jangan ditiru. Boleh. Oke, next pertanyaan dari guru-guru nih di SMK Perpajakan Riau. Gimana sih mereka mengajar di selama masa pandemi ini? Menurut kalian gimana? Kalau saya patut diapresiasi sih untuk guru-guru yang ada di SMK kita dan guru-guru di luar sana juga. Iya. Karena udah mampu mengajar untuk murid-muridnya nih, karena udah keterbatasan waktu kan, keterbatasan juga sama iya, jadi kita harus apresiasi juga, kita harus memberikan semangat juga pada guru-guru kita, karena mereka juga udah kreatif banget nih. Iya. Dalam pelajaran juga memberikan banyak variasi belajar, ada yang mungkin pakai cerdas cermat atau kuis, mungkin Iya, betul. dari cara menyampaikan pelajaran juga ada yang melalui video, jadi lebih menarik gitu bagi kita. Iya. Semangat buat guru-guru semuanya. Buat Mutiara mau ada yang ditambahin? Ya sama sih Kak, cuma ya guru-guru tuh lebih bersemangat aja gitu kan ngajarin Iya, kita, nggak pernah nunjukin rasa Lelahnya. lelahnya ya tuh Iya, betul. iya. Nah di masa pandemi kayak gini apa sih menurut kalian hikmahnya nih masa pandemi sekarang ini bagi kita nih? Hikmahnya sih bagi kita sendiri ya, bukan untuk aku sendiri, cuman Bagi untuk kita semua ya. kita semua. Ya salah satunya sudah pasti harus lebih perhatikan nih diri sendiri nih, Iya. kesehatannya, Keep healthy ya pola hidupnya, pola makannya, mungkin istirahatnya juga harus diperhatiin. Iya. Selain itu kita harus disiplin juga nih sama diri kita sendiri, jangan mau santai-santai mulu gitu kan. Kita Iya. harus disiplin nih, terus atur waktu dengan baik gitu supaya semuanya berjalan dengan lancar. Menjaga lingkungan juga ya. Iya. Nah harapan kalian nih di masa pandemi kayak gini nih apa? Boleh Mutiara dulu? Harapannya sih Kak ya biar cepat-cepat tatap muka lagi dengan semua masuk full gitu ya masuk Kak ya. sekolah. Jadi nggak ada lagi lah ada pandemi-pandemi berikutnya biar gitu. ketemu Cogan sama Iya, Kakak iya. ya. Oke, bener sih kata Mutia. Jadi kan kita lebih aktif nih di sekolah, kita bisa nunjukin apa sih yang menonjol dari diri kita nih. Jadi Iya. guru tahu bisa Prestasi kita mengembangkan apa, prestasi anak gitu muridnya ya, apa-apa kan? aja gitu. Iya, Jadi kita betul. juga memahami pelajaran dengan baik. Apalagi kayak aku nih, kayak kamu Ah, juga kan. iya, susah sih emang. Sudah mau masuk ujian nih, udah banyak nih kita akan dihadapi dengan ujian. Tentu Iya. kita perlu banyak belajar secara langsung, praktek secara langsung gitu. Jadi mudah-mudahan pandemi ini Keterbatasan segera kita hilang ya, ya. segera berakhir sehingga kita bisa berjumpa dengan teman-teman yang lain gitu. Oke guys, kesimpulan nih dari podcast kita atau perbincangan kita pada kali ini adalah sebagai siswa kita harus memiliki semangat dan aktif terus dalam belajar
walaupun dalam keadaan seperti sekarang ini. Nah, buat Kak Nova ada yang mau ditambahin atau quotes atau itu? Boleh, Ada? boleh dong. Iya. Buat teman-teman semua yang ada di luar sana, untuk teman-teman aku dan seluruh orang yang menyaksikan ini, ada hadis riwayat mengatakan bahwasanya barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Wow, keren banget ya guys, sangat-sangat luar biasa narasumber kita kali ini. Baik, sekian dari podcast kita kali ini atau perbincangan kita kali ini. Berkilah lidah saya. Oke guys, see you in the next podcast. Hasta la vista. Saya Rani, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.